Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susana Nurfaida selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun teman-teman yang ada di samping saya, yaitu Kakak Lisa yang akan berperan sebagai materi dan Kakak Indah sebagai not tulis. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang meringkas dan meresensi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kesempatan berikut saya berikan kepada Kakak Lisa untuk memaparkan materi. Membaca adalah suatu kegiatan yang mendatangkan banyak manfaat. Sangat banyak manfaatnya, sangat beruntung sekali orang yang gemar membaca. Di antaranya adalah membaca sebuah buku. Mereka yang membaca buku akan memperoleh banyak informasi sehingga akan menambah pengetahuan dan wawasan yang luas. Informasi tentang buku tersebut dipaparkan melalui media massa maupun di media elektronik seperti di dalamnya majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pengertian meringkas. Meringkas adalah sebuah karangan yang kehilangan hiasan, keindahan, ilustrasi, dan keterangan yang bertele-tele. Penulisan meringkas harus memahami isi tulisan asli. Akan tetapi, hasil meringkas itu dapat dipandang sebagai karangannya bersudut pandang orang ketiga sehingga gaya kalimat langsung dijadikan kalimat tidak langsung dengan memanfaatkan kata bahwa dalam meringkas itu sebaiknya penulis meringkas tidak dapat melepaskan dirinya dari diri penulis asli dan hal kesan yang memunculnya oleh meringkas. Yang kedua, tujuan meringkas. Adapun tujuan meringkas dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. 3. Cara meringkas. Beberapa hal cara meringkas karangan perlu diperhatikan oleh penulisan ringkasan, yaitu A. Membaca naskah asli sampai paham. B. Mencatat beberapa gagasan dan semua paragraf. C. Mengadakan reproduksi. 4. Pengertian resensi. Seorang ahli takir menulis resensi mengemukakan pendapatnya tentang resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis atau karya lainnya. Dengan arti lainnya ialah memberi sesuatu penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. Tujuan meresensi adalah memberi informasi kepada pembaca kehadiran suatu buku. Apakah ada hal yang baru dan penting atau hanya sekedar mengubah buku yang sudah ada. Adapun tujuan resensi lainnya diantaranya ialah 1. Membantu pembaca yang belum berkesempatan membaca buku yang dimaksud, karena kebanyakan buku yang sudah diresensi biasanya buku baru. 2. Mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Buku-buku yang diresensi pembaca biasa melakukan kritik dan koreksi terhadap sebuah buku. 3. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. 4. Dengan adanya resensi sebuah buku, pembaca dapat mengetahui perbandingan antara buku yang satu dengan buku yang lainnya yang sejenis. 5. Memberikan masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku. 7. Materi yang diresensi. Resensi diharapkan menyajikan materi buku yang tepat yang meliputi 1. Landasan filosofi penulisan asli. 2. Kekuatan dan kelemahan karya yang diresensi. 3. Substansi karya yang diresensi bagian per bagian, bab per bab. 4. Fisik karya yang diresensi termasuk ukuran buku, kertas, huruf yang ditentukan, tinta, warna, jilid, dan ilustrasi. 8. Syarat-syarat menulis resensi. Syarat menulis atau penulisan sebuah resensi diantaranya 1. Menentukan jenis buku yang diresensi.
2. Adanya data buku meliputi judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tagar buku, dan sebagainya. 3. Pendahuluan atau pembukaan berisi dengan perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. 4. Adanya ulasan singkat terhadap buku tersebut. 5. Harus bermanfaat kepada siapa manfaat itu ditujukan. 9. Unsur-unsur resensi. Yang pertama, identitas buku. Identitas buku atau keterangan mengenai buku yang berisi mengenai informasi tentang judul buku, nama pengarang, nama penerbit, halaman buku, tahun cetak, dan nomor ISBN buku. Yang kedua, pratinjau. Pratinjau merupakan latar belakang seseorang pengarang dalam pembuatan suatu buku, karya tulis, atau karya seni. Yang ketiga, isi dalam resensi. Dibagi menjadi 2 bagian, yakni ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. A. Kelebihan. Setiap buku karya tulis atau karya seni memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, penulisan resensi hendaknya mengemukakan kelebihan dari berbagai segi aspek yang menarik dari buku karya tulis atau karya seni tersebut. B. Kekurangan. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Di balik kelebihan yang terdapat di buku, karya tulis atau karya seni juga mempunyai kekurangan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam menyampaikan amanat kurang jelas, gaya penulisan tidak sesuai IED. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekarang saya akan buka sesi diskusi. Untuk sesi pertama saya buka 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya silakan. Pertanyaan dari saya, apakah ada kesamaan antara meringkas dan meresensi? Bisa jelaskan. Terima kasih. Saya mau bertanya, menurut teman kelompok, apabila dalam meresensi penulis itu menggunakan satu buku terjemahan, cara yang dilakukan oleh resensi itu bagaimana? Jika penulis meresensi buku terjemahan, langkah yang dilakukan oleh resensi itu seperti apa? Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Hani. Kepada Kak Kalista, saya persilakan. Pertanyaannya tadi, apakah ada kesamaan meringkas dan meresensi? Tidak ada kesamaan karena yang pertama, ringkasan mengajarkan secara singkat suatu karangan asli dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Sedangkan meresensi mengajarkan secara singkat suatu karangan asli dengan tidak lagi mempertahankan urutan karangan asli dan tidak memperhatikan sudut pandang. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Pertanyaan yang kedua, menurut teman kelompok, apabila penulis buku meresensi buku terjemahan, cara yang dilakukan seperti apa? Dengan cara menganalisis gaya menulis penulis seperti plot, alur, setting, karakter para tokoh yang tidak boleh dilakukan ketika meresensi. Apakah jawabannya bisa diterima? Jawabannya dengan cara menganalisis gaya menulis penulis seperti plot, alur, setting, karakter para tokoh yang tidak boleh dilakukan ketika meresensi. Apakah jawabannya bisa diterima? Saya ada tambahan. Kalau misalkan dalam buku terjemahan tersebut ada nama penulis atau nama pengarang dan juga nama editor-editornya, apakah dalam resensi penulis ataupun editor itu dimuatkan lagi dalam resensi? Dalam sebuah resensi apakah ditulis lagi?
akan mengajukan menjawab pertanyaannya Bapak Encik. Berikutnya sederhana, Ya, karena dalam nota buku atau identitas buku dapat didasari dengan didasari dengan penulisan atau pengarang, nama pengarang yang dapat menulis kembali gagasan yang dianggap penting ke dalam karangan singkat yang mempunyai suatu kesatuan yang padu. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke. baik, kami akan membuka sesi kedua untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam resensi? Coba teman kelompok jelaskan kelebihan dan kekurangan dari apa? Meresensi. Pertanyaannya, apa saja kendala dari seorang penulis dalam meresensi? Kendala yang dialami oleh penulis dalam meresensi. Akan menjawab pertanyaan dari teman Dein. Mungkin kita saya persilakan. Juga ini. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meresensi? Yang pertama, identitas buku. Yang kedua, tujuan pengarang buku atau karya. Yang ketiga, judul dan tujuan penulis resensi. Yang keempat, keunggulan buku atau karya. Yang kelima, kelemahan buku atau karya. Yang keenam, ikhtisar isi buku. Yang ketujuh, kesimpulan yang berupa nilai buku atau karya yang diresensi. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 kepada Kak Erni. Saya persilakan. Pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari resensi. Yang pertama, kelebihan membantu penulis buku agar bisa berkembang dan dapat membantu menambah wawasan serta kreativitas penulis resensi. Yang kedua, kekurangan pemahaman penulis sangat kurang mengenai unsur-unsur teks ulasan sehingga informasi mengenai karya tersebut tidak lengkap. Pilihan kata yang digunakan oleh penulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh pembacanya. Apakah jawabannya bisa Rene Celite. Ah. Bisa. Pertanyaan yang ketiga tadi, apa saja kendala yang dialami penulis dan meresensi? Yang pertama, susah mencari ide. Yang kedua, minder. Yang ketiga, belum terbiasa menulis. Yang keempat, takut tidak diterima penerbit. Yang keempat, miskin kosakata. Apakah jawabannya bisa diterima? Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Hai. Hietin no. Yoga. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekarang kami akan tutup sisi. Kasih lagi 2 pertanyaan nih. Diskusi pada hari ini. Jam berapa ini? Terima kasih. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ringkasan adalah sebuah karangan yang kehilangan hiasan, keindahan, ilustrasi, dan keterangan yang bertele-tele. Sedangkan untuk meresensi buku, khususnya membaca dan menulis sebuah resensi, dapat mendatangkan banyak manfaat dan memperoleh informasi baru terhadap sebuah buku maupun karya-karya resensi lainnya. Saran untuk meresensi sebuah karya, sebaiknya pelajari dan ketahui dengan benar langkah-langkah meresensi dengan baik dan benar
agar mendapatkan hasil resensi yang objektif dan pembaca dan dapat poin-poin yang tepat mengenai kekurangan dan kelebihan sebuah karya tersebut. Sekian dan terima kasih.